Sidang vonis untuk kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua telah selesai digelar pada 13 hingga 15 Februari 2023 kemarin. Majelis Hakim telah membacakan putusan hukuman bagi masing-masing terdakwa. Selain vonis yang diberikan, ekspresi kelima terdakwa saat Majelis Hakim membacakan putusan pun menjadi sorotan. Saat pembacaan vonis, terdakwa Ferdy Sambo sempat menunduk sesaat. Sambo sendiri dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Di hari yang sama, istri Sambo Putri Chandrawati juga menjalani sidang pembacaan vonis. Putri dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Saat mendengar vonis tersebut, Putri tak banyak berekspresi dan hanya menatap hakim. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Sama seperti Putri Chandrawati, terdakwa Kuatmaruf juga tak banyak berekspresi. Kuat hanya diam menatap hakim saat vonis hukuman penjara 15 tahun dibacakan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan pada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Sementara itu, terdakwa Ricky Rizal dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun. Saat mendengar vonis tersebut, Ricky sempat menatap ke bawah dan menarik napas dalam-dalam. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Berbeda dengan keempat terdakwa lainnya, terdakwa Richard Eliezer menangis saat mendengar vonis hakim untuk dirinya. Hakim sendiri menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan untuk Richard Eliezer. Richard pun menghembuskan napas lega dan menangis sambil menutup wajahnya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.